Terima kasih sekali Suara Harapan bagi saya ya, tentu bagi teman-teman DPR juga saya pikir dalam perspektif pikiran yang sama bahwa terhadap adanya kenyataan kelulusan P3K ini lebih kecil jumlahnya dari yang dinyatakan tidak lolos dengan mungkin ada alasan-alasan tertentu, dan bagi saya ini memang sebuah pukulan bagi kita. Sebuah pukulan bagi kita karena memang saya sendiri sebagai anggota DPR berharap bahwa mereka yang kemarin pemberkasannya sudah selesai lalu mereka mengikuti tes, kami sangat berharap bahwa mereka yang sudah mengabdikan diri di Kabupaten Kupang ini bisa lolos P3K, tapi kenyataannya lebih banyak yang tidak lolos. Nah, ini saya sangat berharap bahwa tentu terhadap tenaga-tenaga yang tidak lolos ini, saya dengar Pak Bupati sudah menyarankan, menghimbau, mendorong untuk masa-masa sanggahan ini dilakukan atau digunakan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman P3K yang tidak lolos. Tetapi bagi saya juga, saya menginginkan dan juga mendorong pemerintah nanti harus melakukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk menolong anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita, karena ada yang mungkin lebih berumur daripada kita dan mereka dinyatakan tidak lolos. Nah, ini sesuatu pukulan, dan pukulan ini tentu harus ada langkah yang lebih nyata dari pemerintah daerah untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak lolos. Kemarin ketika Bupati Kupang selesai dilantikan, ada pernyataan bahwa nanti akan dibentuk tim investigasi untuk mencari tahu tentang carut-marutnya persoalan P3K. Saya sangat berharap bahwa apa yang dijanjikan Bupati Kupang itu bisa direalisasikan supaya memang saya baca dari media bahwa ketidaklolosan ini karena bla bla bla. Tetapi kalau memang ada tim investigasi yang pada akhirnya mungkin menemukan ada kelemahan atau katakanlah mungkin yang dicarut marut kemarin katanya ada juga tenaga P3K siluman dan sebagainya, ini harus jelas. Ini harus jelas. Lalu yang kemudian selain apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Kupang pada saat itu untuk membentuk tim investigasi untuk mencari tahu carut marutnya, lalu kita juga bisa menarik sebuah benang merah terhadap hal ini. Lalu yang tidak kalah penting sebagaimana yang di awal saya katakan bahwa kita harus punya langkah baik pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kupang untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak lolos P3K. Memang ini kan juga ada berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, tetapi kita di daerah juga harus bersuara pada pemerintah pusat karena kita tidak bisa menyangkali bahwa mereka yang tidak lolos ini juga mereka sudah mengabdikan diri pada Kabupaten Kupang yang sama-sama kita cintai. Mungkin dalam keseharian pengabdian yang lolos dan tidak lolos ini sama besarnya, atau bisa jadi yang tidak lolos ini mungkin jam pengabdiannya lebih besar dari yang lolos. Nah, ini bagaimana? Yang lolos kita bersyukur, tetapi yang tidak lolos kita harus punya upaya-upaya untuk bagaimana kita memperhatikan nasib mereka. Langkah yang bisa kita lakukan ini hanya bagaimana kita mendorong pemerintah daerah tentunya dengan dukungan DPRD untuk kita membangun kembali komunikasi dengan pemerintah pusat. Walaupun memang saya lihat di media bahwa ini kan sudah selesai sebenarnya. Tetapi sekali lagi saya ingat dulu kan Pak Yosnede waktu itu, Pak Bupati sekarang waktu itu ketua DPR, saya wakil ketua waktu itu, dan pada saat itu kan kita urus yang CPNS waktu itu kan sudah tidak dimungkinkan. Tapi lalu kami melakukan koordinasi ke BKN pusat, dari sana kami ke Denpasar, dan dari situlah nasib-nasib anak-anak saudara-saudara kita yang katanya sudah tidak lagi, sudah diblokir, tidak bisa lagi oleh BKN, tetapi atas komunikasi politik yang dibangun pada saat itu, baik pemerintah dengan dukungan DPR pada saat itu, akhirnya mereka itu diangkat menjadi PNS. Saya pikir langkah yang sama ini harus kita ambil, sekalipun memang pemerintah pusat bilang sudah selesai, tapi komunikasi politik harus kita bangun untuk menolong anak-anak kita. Mungkin memang kelihatan susah, tapi saya pikirkan pemerintah ini kan ada hati, berhati, dan hati rakyat itu ada ditaruh di dalam hati, mata hati rakyat itu ada ditaruh di mata hati pemerintah, dan itulah klopnya di situ. Dan saya percaya, saya mendorong sambil saya juga percaya bahwa ini akan ada upaya-upaya yang lain, karena kalau masa sangga ini mereka gunakan, tetapi
lalu kemudian mereka juga tidak lolos, maka tentu mereka tidak ada lagi ruang untuk diangkat menjadi P3K. Nah ini yang bagaimana kita melihat ini, lalu kita memperjuangkan. Namanya sebuah perjuangan, dia tidak akan pernah berhenti sekalipun ada kebijakan, tetapi sebuah perjuangan tidak pernah berhenti. Itulah orang bilang Kakak Ira bahwa napas panjang perjuangan, dan saya sangat berharap ini akan menjadi roh perjuangan baik pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kupang. Dan kalau dari pandangan fraksi PKB, ya. Ibu Abi Yerusa Sobehukum, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada media Suara Harapan. Saya melihat fenomena ini fenomena bagi saya ya, persoalan yang harus menjadi atensi semua pihak. Bicara soal P3K, saya pikir cukup menyita perhatian kita ya, mulai dari kemarin R3, saya ingat persis, saya lupa waktunya. Kami di Komisi C waktu itu pernah didatangi oleh teman-teman yang kategori yang tidak lolos, yang pertama yang R3, dan sekarang kita publik tentu disita lagi perhatiannya dengan teman-teman P3K yang mengikuti seleksi tahap 2, di mana sungguh sangat disayangkan ya, yang jumlah yang lulus jauh lebih kecil dibanding dengan yang tidak lolos atau tidak memenuhi syarat itu. Ya, kami tentu, saya dari fraksi PKB yang juga adalah kebetulan adalah anggota Komisi C, komisi yang juga bermitra dengan Dinas Pendidikan salah satu, Dinas Kesehatan, dan saya melihat kondisi guru-guru, kondisi tenaga nakes dan juga tenaga yang lain. Saya melihat bahwa ini satu-satunya ruang untuk kemudian kita bisa kemudian mengambil langkah-langkah yang baik sehingga saudara-saudara kita ini bisa mendapat perhatian. Saya berharap semua stakeholder bisa kemudian mengurai benang kusut ini. Dan satu hal saya harapkan kepada teman-teman P3K yang dikatakan TMS tadi, untuk kemudian memanfaatkan betul masa sangga yang ada. Dan tentu harapan yang sama kepada pemerintah daerah untuk kemudian juga mencari jalan keluar. Saya beberapa kali saya katakan, saya ingat persis beberapa waktu lalu, misalkan sebelum saya ada di sini, waktu itu ada yang namanya program SM3T, kalau saya tidak salah, untuk guru-guru waktu itu, saya lupa tahun berapa itu. Nah di situ kan ada beberapa yang kemudian tidak lolos, tapi kemudian ada semacam kalau tidak salah semacam ada pemerintahan dan ada permintaan dari pemerintah daerah ke pusat terkait dengan kebutuhan. Saya pikir kalau ruang ini ada, mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kemudian bisa mengakomodir saudara-saudara kita ini. Karena ya kita tahu bersama bagaimana pengabdian dari saudara-saudara kita, bagaimana kemudian mereka mengabdikan diri secara utuh. Saya pikir ini bukan hanya sekedar mereka kemudian mengajar atau mengurus orang sakit dan atau bahkan di kantor dan yang lain, tapi bagaimana kemudian memberikan diri seutuhnya untuk melayani. Ini saya pikir ini harus jadi atensi kita bersama. Karena saya pikir ini bicara soal kemanusiaan. Mereka pun punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik, dengan kemudian mendapatkan, ya kalau misalkan sudah diakomodir jadi lulus, tentu kan secara bicara soal kesejahteraan juga akan lebih baik dibanding kemudian belum diakomodir. Karena sungguh sangat memprihatinkan. Saya tahu betul, terutama yang di pedalaman, dibayar dengan gaji yang sangat-sangat kecil. Kadang-kadang 150. Iya, saya ingat persis bahkan dulu. Dan 6 bulan berdapat. Iya, dan ada yang bahkan 250, ada yang dulu saya ingat persis. 150, ada yang 150. Iya, 150, ada yang 250, bahkan saya ingat persis dulu bahkan di sekolahnya kami dulu, yang kategorinya PNS harus mengumpulkan uang untuk kemudian membayar saudara-saudara kita yang kategorinya masih honor. Ini sungguh sangat kondisi yang bagi saya sangat memprihatinkan. Dan bicara soal kemanusiaan, apakah ini manusiawi? Tentu tidak. Tentu tidak. Dengan melihat kondisi hari ini, dengan kebutuhan kita yang hari ini
dengan harga barang, dan kalau kita konversikan secara ekonomis, harga-harga barang yang semakin mahal dan yang lain, tentu kalau bicara untuk pemenuhan kebutuhan ya tentu tidak. Dan ini kan kalau bicara melihat dari sisi di soal upah tenaga kerja, ini juga kan di bawah UMR ya, di bawah UMR. Saudara-saudara kita mengabdi untuk itu, ruang ini kita berharap ya saya sebagai anggota DPR tentu sebagai wakil dari masyarakat dan bahkan wakil dari Bapak Ibu yang juga tidak lolos P3K, tentu menyuarakan ini untuk menjadi atensi semua pihak, bagaimana kemudian benang kusut ini bisa terurai sehingga kita berharap ada ruang-ruang kebijakan yang kemudian bisa ditempuh untuk kemudian bisa menolong saudara-saudara kita ini.